Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Waalaikumsalam dalam warahmatullahi. ngobrol santai, diskusi santai, channel Janu Gauri. Bersama saya, Mang Ai, ahli esoteris, pengobatan holistik, energi healing, bela diri, dan lain sebagainya. Juga ada Abah Jem, nih ahli detektor emas ya. Insya Allah nih kita sebentar lagi eksplorasi emas bersama Abah Jem. Kita sore ini akan ngobrol-ngobrol lagi seputar apa nih Mang ini? Nah, baik, nanti kita terusin yang kemarin nih Pak Haji Pak Oh, Jawa. episode kemarin, oke. Siap. Tapi dengan tambahan kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Baik Pak Haji Pak Jama, kita terusin yang pembahasan yang minggu lalu ya. Tentang kata-kata, bahwa satu kata juga mengandung energi ya. Ya, Dari kata mengandung energi, dari frase, terus syair, puisi, Ya, afirmasi, sehingga sugesti, dan semua mengandung energi. Dan itu diucapkan menjadi mantra. Apa sih mantra? Kemarin kan sudah dijelaskan ya, bahwa man itu pikiran, tra itu alat. Berarti zaman baheula juga sudah mengenal tuh alat pikiran, Mbak. Kalau Cikurang mah ini mah gelombang otak beneran ya. ya, Gelombang otaknya gitu ya. Nah, tapi sadar nggak Pak? Kata-kata yang diucapkan dan kata-kata yang tidak diucapkan juga sebetulnya mengandung energi yang sama, Pak. ya, Ya kan? Kata-kata yang diucapkan. Misalkan, aku mampu melakukan ini misalkan ya. Tapi ketika kata-kata tidak diucapkan, yang masih ada di otak kita, di pikiran kita, itu pun mampu melakukan hal yang sama, Pak. Ya kan? Contohnya, orang-orang ketika meniatkan sesuatu dengan teknik visualisasi, Pak. Visualisasi itu bisa menjadi realita, Pak ya. ya. Bisa menjadi realita, Pak. Berbeda dengan khayalan. Khayalan kan angan-angan, Pak ya. Kalau visualisasi berarti dia bisa mewujudkan realita, Pak. Nah, itu bisa digunakan dengan apa? Dengan teknik kata-kata yang tidak diucapkan. Bisa kan, Pak ya? Ya. Baik. Ada tambahan Pak Jama tentang kata-kata dan afirmasi atau segalanya, Pak? Kalau saya sedikit menelaah mungkin Pak. Kalau tadi apa sih mantra ya Pak? Ya, mantra. Man itu kan pikiran ya. Ya, betul. Mantra itu alat pikiran. Berarti si suara itu berarti kan mantra tuh lebih cenderung ke suara ya Pak? Ya, diucapkan. Mantra sama dengan suara kan, Ya. diucapkan pelafat gitu kan, melafatkan. Iya, betul. Berarti itu alat dari pikiran untuk lebih menguatkan. Ya, bisa. Ya, bisa kan? Karena yang saya tahu aja kalau misalnya kita syahadat gitu kan, nggak boleh dalam hati. Ya, harus Ya, diucapkan. harus Ya. diucapkan gitu kan, harus diucapkan. Apakah emang beda gitu Pak powernya gitu? Kalau kita hanya di pikiran saja, dengan kita memakai si mantra itu, si alat pikiran itu kita pakai, apakah menjadi lebih strong, Powerful, ya? lebih powerful Ya, gitu, baik. efeknya gitu loh Pak. Baik, bagus Pak. Jadi gini Pak, ada namanya cakra mata ketiga Pak, apa sebutnya? Mata batin ya. Iya, mantap batin. Tapi ada juga yang sebutnya tenaga batin Pak. Ya. Tenaga batin itu meliputi apa sih? Meliputi cipta, rasa dan karsa. Rasa itu ya. Berarti cipta apa Pak? Masih dalam pikiran kita kan Pak? Iya, Kalau karsa, perasaan kita. perasaan. Kalau rasa Pak ya. Kalau karsa berarti tindakan Pak. Ya. Nah, ketika dia mengucapkan sesuatu dengan melafatkan ya, berarti powernya pasti luar biasa Pak ya. Itu berarti suatu tindakan juga Dua Pak. tindakan kan Pak. Dia mengucapkan dengan melafatkan kata-katanya. Langkah pertama lah. Betul. Karena emang kalau itu dilingkupkan ya jadi cipta rasa dan karsa itu sebenarnya pikiran, perasaan kita lalu tindakan Pak. Iya. Kan rumusnya kan kemarin ya, dimana kita dari pikiran, lalu ke perasaan,
lalu menjadi tindakan, lalu menjadi habit ya, kebiasaan, lalu menjadi nasib kita Pak. Tapi ini yang jadi masalah, masih di kepala aja itu bisa menjadi kenyataan itu Pak. Ya. Contohnya begini Pak, saya ingin makan bubur ayam, udah diucapkan belum Pak? Belum kan? Kata-katanya masih ada di dalam otak kita. Tapi dengan teori the law of attraction itu, hukum ketertarikan, ternyata kita bisa mewujudkannya Pak. Mungkin ini pengalaman saya, pengalaman Pak Haji atau pengalaman Pak Jama. Tiba-tiba ada yang ngirim bubur ayam. Toto tukang bubur lewat gitu. Tukang bubur lewat, teng gitu ya. Atau kita pengen makan, misalkan makan comro misalkan ya. Comro jarang tuh yang muter-muter Pak. Nggak ada tuh. Tiba-tiba ada yang ini. Berarti apa sih Bapak? Masih dalam pikiran saja, itu menjadi kenyataan. Dan ini pernah waktu saya belajar NLP Pak ya. Neuro Linguistic Programming Pak. Mentor saya bilang gini, semenjak saya belajar ilmu ini, jangan saja berucap dengan kata-kata, berpikir pun saya takut katanya. Berpikir negatif Pak. Kan ketika berpikir negatif ada Pak, ada ucapan juga kan Pak, ada kata-kata di dalam pikirnya. Ih jangan-jangan nih, saya nanti begini. Itu udah kata-kata bukan Pak? Kata-kata yang tidak diucapkan. Iya betul. Itu sudah jadi energi Pak, dan bisa jadi kenyataan kan? Kenapa? Karena Allah bagaimana prasangkaan hambanya. Apa tuh Pak itu ya Pak Haji? Ini Abzoni ya. Baik. Dengan respon dari pikiran aja itu bisa menghasilkan sesuatu Pak. Apalagi saya sudah diucapkan. Ya kan? Nah gini Pak Haji. Apa nih yang disambungin Pak Haji? Silakan. Bentar. Saya baru kepikiran nih Pak. Mungkin ini nyambung ya. Tadi pas Pak Heri itu bilang ya kalau pakai kata-kata itu suatu tindakan ya. Tindakan itu istilahnya langkah pertama lah ya. Ini kok hampir sama apa kita terlalu saya mikirnya kita ini ketinggalan sebenarnya Pak. Ya. Ketinggalan jauh apa? Kalau saya dengar dari Pak Heri tadi itu seperti itu, berarti Google tuh ngambil dari situ Pak. Iya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita omongin tentu keluar di handphone kita. Iya betul. Kan tadi kalau ada law of attraction itu kan, Iya, benar iya, kan? iya, betul. Kalau misalnya tadi kalau secara manualnya Pak, manualnya, benar gak? Secara manualnya, aduh, aing combro aduh pengen dilafatkan biar lebih aduh pengen combro nih. Kan tapi Pak Heri bilang, combro mah nggak ada yang lewat. Tahu ada yang ngirim. Tahu kita buka handphone, tahu ada jual combro. Gitu ya. Berarti kan sebenarnya teknologi itu udah Mengirim. pakai itu gitu Iya. Pak. Kebayang nggak kira-kira yang saya maksud gitu? Iya. Bener Bisa, nggak? Pak, bisa. Berarti kan si Google ini dengan algoritmanya itu dia tuh sebenarnya nyontoh seperti itu gitu, kekuatan pikiran itu tadi. Begitu orang pengen sesuatu, dia memvisualisasikan, dia udah bisa memvisualisasikan. Dan jangan-jangan sekarang Google itu menyadap kita Pak. Bisa jadi. Soalnya kalau selama ini ketika kita ngobrol apa gitu ya, Iya. kita buka ternyata itu yang ada di Iya salurannya, Pak. itu memang. Makanya bilang, berarti kita ketinggalan berapa dekade nih sama mereka. Mereka udah mengaplikasikan Dengan teknologi ya. dengan teknologi gitu loh. Setuju, Apa Pak. yang kita anggap zaman dulu tuh hanya sebagai apa sih bisa dibilang mungkin apa ya gaib gitu kan. Mereka sudah mengaplikasikan ke teknologi mereka gitu Pak. Ya emang luar biasa Pak Jama. Gimana Pak? Bisa. Kalau kita berbicara Google, jadi saya teringat dengan teknologi zaman sekarang nih Pak, AI. Generatif ya. Tapi di AI itu ada satu Pak yang paling sakti. Apa tuh Pak Haji? Prompt ya Pak. Prompting. Saya pernah baca nih satu artikel, life is a prompting itu. Kayak dengan prompting artinya apa sih Pak? Perintah ya Pak ya. Perintah supaya si AI itu merespon. Berarti dalam diri kita juga sebetulnya ada Pak. Kita juga sebetulnya harus ada bikin prompt yang benar dulu gitu loh dalam diri kita supaya terjadi untuk mewujudkan apa yang kita inginkan Pak. Betul. Benar sih hadis qudsinya Pak ya, bahwa Allah bagaimana prasangka hambanya. Iya. Gitu Pak Haji. Gimana Pak Haji? Ini karena bicara AI nih ya dan prompting ini menarik karena saya
berkutat di situ ya sebenarnya sekarang akhir-akhir ini gitu ya. Jadi betul itu AI itu kan dikhawatirkan katanya bakal menggeser ke manusia ya, menggeser kecerdasan manusia. Kalau menurut saya AI nggak bisa menggeser kecerdasan manusia karena AI hanya tool, hanya alat. Nah, komandannya, perintahnya itu dari manusia sendiri, dari prompt tadi ya, perintah tadi. Jadi misalkan saya sama Mbah Jam nih, saya punya pertanyaan mengenai sesuatu, Ya. ya, atau punya maksud sesuatu. Terus saya bikin prompt, Mbah Jam bikin prompt juga. Hasilnya itu bisa beda, Betul. Ya. ya. Itu berarti berbalik lagi ke rasa karsa itu kali Pak ya. Nah ini ke mantra nih ya, ke mantra. Iya. Jadi ketika kita memahami apa yang kita inginkan, kita dapat merumuskannya dengan dalam bentuk tadi kata-kata, terus menuangkannya dalam sebuah bentuk prompt, maka wujudnya, hasilnya itu akan berbeda dengan orang yang tidak bisa merumuskan apa sih mau gue sebenarnya, Iya. gitu loh. Misalkan kita mau menggenerasi gambar nih, menggenerasi gambar A gitu ya, katakanlah gambar kucing gitu ya. Nah, ketika saya menggambarkan kucing itu bulunya begini, terus kita cuma atau yang satu orang ini cuma gambar kucing, itu hasilnya beda Pak. Betul. Sama-sama kucing nongolnya, tapi berbeda. Responnya berbeda, Pak. Hasilnya berbeda, Gambarnya outputnya pun berbeda. berbeda. Iya, mungkin Pak Haji ngelihat kucingnya dari atas, saya dari samping, dari depan. Ya, sehingga kita akhirnya muncul dalam diri kita, kok munculnya kucingnya jelek, AI mah jelek, Nah, ya. kan gitu ya. Padahal bukan AI-nya, Perintahnya, perintahnya. promnya itu ya, Sekarang kalau kita analogikan ke kehidupan. ya, sama ke terutama doa, ya kita ini kan kita nge-prompt terus nih sama Allah nih. Betul. Iya, betul. Kita minta apa? Nah, kata-kata yang diucapkan atau perintah bukan perintah ya, kata-kata yang kita ungkap ini kalau tidak tepat itu jadi sebenarnya. ini menarik nih Pak. Ya, Kata-kata yang tidak tepat gitu. Doa yang tidak tepat juga mungkin jadi yang lain. menurut kita kepengen kaya gitu loh. Kita ya contoh yang klasik nih, saya pengen rezeki gitu. Rezeki yang mana gitu? Iya, enggak saya mau duit 1 miliar enggak gitu. Rezeki kan banyak ya sebenarnya. Rezeki yang mana? Padahal kita misalkan sehat itu rezeki juga. Bisa napas aja rezeki. Bisa napas rezeki. Ya kan dikasih ya. Terus begitu dikasih rezeki, apalagi misalkan istri yang soleh atau anak, ya rezeki banyak bentuknya, tergantung dari definisi rezeki itu sendiri. Makanya kan kembali lagi benar saya setuju dengan Pak Ari, itu prom ini jadi penting gitu. Life is prompting gitu. Salah kita merumuskan, salah kita mendefinisikan kata-kata itu dalam salah pikiran keluarnya kita. juga. Ya jangan salahkan Allah. Iya, betul. Kalau misalkan yang nongol ya begitu, Betul, gitu. Pak. Setuju nih, karena kehidupan sehari-hari juga kita seperti ini, Pak. Iya. Dan sebenarnya bukan Allah nggak tahu maksud kita gitu, dengan tujuan kita, tapi menurut hemat saya gitu, Allah tuh kepengen ngajarin kita supaya kita tahu apa yang kita mau. Ya kita pengen kaya, kalau kita nggak tahu apa sih definisi kaya, kita pengen bahagia, kita nggak tahu definisi bahagia. Nah, itu dia. Nanti dikasih apapun kita tetap nggak akan bahagia. Iya. Yang celaka kita juga Pak. Betul. Makanya luar biasanya itu tadi saya setuju, ini orang udah bisa menerjemahkan ini ke teknologi Pak. Betul. Dan bisa disinergikan ya ternyata. Ya, dan saya setuju juga dengan Bang Hai bahwa life is prompting. Jadi setiap saat kita nge-prompt terus sebenarnya. Nah, benar apa enggaknya itu tanda tanya. Dan promnya itu masih ada di dalam otak kita, Pak. Ya. Yang pertama kita bahas. Karena gini, Pak. Sebenarnya seperti AI ya yang bisa merespon perintah dari prompt tadi, Pak. Kehidupan juga sama sebenarnya merespon, Pak.
Jadi kehidupan kita juga merespon dengan yang kita perintahkan gitu ya. Cuma satu sebetulnya emang ya, kita harus berbaik sangka kepada Allah. Pak. Oh iya itu. Itu aja. Kalau kita tidak berbaik sangka, mungkin juga hasilnya juga akan negatif Pak ya. Itu kan karena energi terbesar Pak. Betul Pak. Iya kan? Kalau kita bicara masalah energi ya, kalau saya pikir ya itu energi yang terbesar. Dia mempengaruhi semua energi yang ada Betul. gitu loh. Karena kehidupan kita memang sesuai dengan apa yang kita pandang sih Pak. Iya betul. Kalau kita mau dari sudut pandang yang positif, berarti kita udah responnya positif Pak ya. Iya. Karena kita udah berbaik sangka kepada Allah. Nah ini ada yang menarik, saya juga tadi sempat baca di dengerin di YouTube ya. Ya. Jadi sebenarnya semua kejadian itu netral katanya Pak. Tergantung makna yang kita berikan atau label yang kita berikan kepada kejadian tersebut. Ya Betul. betul. Gitu. Setuju, Jadi kalau setuju. kita melihat bahwa misalkan kita sakit, terus emosi kita yang keluar, wah sialan nih begini. Ya berarti itu jadi emosi negatif, hasilnya juga akan menjadi negatif. Padahal kalau kita memberi label itu, mungkin kita disuruh istirahat nih dengan sakit, mungkin badan sedang menyimbangkan dirinya supaya itu lebih baik lagi misalnya. Ya betul. Karena ada racun-racun yang memang mesti dikeluarkan. Hasilnya kita bisa lebih sehat sebenarnya. Tapi kalau kita salah memberi label pada kejadian itu, ketika kita sakit, kita malah emosi. Terus yang jeleknya malah kita sujon, aing dikirim yo, santet ya kalau gitu. Banyak kayak gitu sekarang Pak. Ini kan jadi masalah baru gitu loh. Iya. Nah jadi sebenarnya setiap kejadian itu yang saya tadi dengar di YouTube, itu jadi pelabelan itu penting. Jangan sampai salah label. Nah itu jadi mental block Pak. Itu. Betul Pak. Berarti itu bentuk pendewasaan diri juga ya Pak. Sebenarnya bukan masalahnya kan yang jadi utama sebenarnya. Gimana kita menanggapi suatu masalah sebenarnya kan. Betul Pak. Yang tadi Pak Haji bilang ada yang pakai emosi, ada yang pakai ini ya kan. Berarti kalau gini, hati-hati dengan pikiran kita Pak. Jangankan yang sudah diucapkan, yang masih belum keluar dari ucapan pun akan mempengaruhi kita Pak. Pasti. Pak. Contohnya gini Pak, ketika dia bangun tidur, dia berpikir, aduh badanku lemes amat gitu. Dia belum mengucap loh Pak ya. Kok nggak nyaman amat ya? Dan biasanya dari pagi sampai besoknya lagi badannya akan lemes dan nggak nyaman dia. Karena kita tuh apa yang kita pikirkan juga Pak. Berarti memang doa bangun tidur itu Luar biasa Pak. Kan kita diajarin ya, doa bangun tidur, doa mau tidur itu sebetulnya kan itu prom juga kali Pak Haji. Iya, Perintah itu juga kan? perintah. Di otak kita untuk melakukan hal yang seperti itu gitu. Ya. Dan itu kalau doa lebih dari prom ya, karena Ya, kita itu lebih- connectingnya langsung gitu ya. Langsung kepada Allah. Ada dua, jadi vertikal juga ke kita juga. Berarti emang ketika AI muncul dengan promnya, ternyata di dalam diri kita emang sudah ada sebelumnya Pak. Ya, sebenarnya ini teknologi pengaplikasian Itu betul. ini gitu loh. Mereka udah Udah jauh ke sana ya? Iya mereka tuh jauh gitu mereka. mereka itu ya siapapun itu ya, mereka udah menerapkan ikro Pak, Betul. membaca. Kita kan katanya kan orang Indonesia literasi rendah lah ya, malas baca gitu ya. Enggak juga sih kalau menurut saya, karena orang Indonesia tuh literasinya tidak terdokumentasi kadang-kadang. ya tidak Iya tapi terdokumentasi. orang Indonesia tuh pintar ngebaca gitu. Oh iya. Gitu. Karena kebiasaan orang Indonesia kan bertutur ya Pak ya. Iya bertutur. Jadi sebenarnya bukan nggak bisa ngebaca orang Indonesia. Iya, cuman jadi tidak lebih bisa. seneng mereka tuh dengar cerita gitu kan. Dengar cerita. Oh, dengar ya memang tradisinya seperti itu. Makanya peninggalan kerajaan kita yang mungkin lebih tua dari piramida Banyak Mesir itu pada hilang Iya. karena ya Nah itu kelemahannya. tutur, itu Kelemahannya di situ. jadi tidak bisa diwariskan, tidak bisa dikembangkan kan. Ya, Kalau iya, betul. pengetahuan itu ilmiah tuh versi barat nih ya. Iya. Ya. Itu kan bisa dibuktikan, bisa dikembangkan. Padahal banyak ilmu-ilmu kita dari timur diadopsi ke barat Pak ya. Malah jadinya kesini jadi legenda jadi mitos, jadi mitologi, malah jadi Dongeng. dongeng jadinya. Padahal bukan gitu kan awalnya tuh. Betul Pak. Makanya kenapa ilmu pengetahuan timur diambil oleh orang barat, tentu dikembalikan lagi ke timur lagi Pak. Ya kan Pak? Seperti energi, ilmu-ilmu energi. Orang-orang barat mungkin nggak, mereka belajarnya
teknik Sambala gitu ya ke Tibet atau juga yang ke Indonesia Pak. Ya, Tapi akhirnya mereka dikembangkan, dimodif ya. dimodifikasi. Ya tadi ATM Pak. Iya. Amati, tiru, modifikasi. Ya Dan kan? akhirnya ini lagi sama orang. Jatuhnya kok dari mereka kayak ilmiah ya. Iya kan, Padahal sebetulnya karena pola pikir mereka memang udah terbiasa dengan metodologi ilmiah. Iya, ada metodologinya. Betul. Dan sekarang orang lebih mudah nerima itu. Betul. Kalau sekarang kalau yang model-model kita nih Pak, yang tradisional, dongeng, alah, mitos itu mah. Ujung-ujungnya kalau dari sisi agama dianggapnya musyrik. Dari sisi agama yang tidak dekat agama, itu mah mitos. Kalau Gitu, berubah dongeng. teknologi akhirnya jadi terima baru ya. Gitu loh. Padahal orang-orang kita tuh udah bisa ikro sebenarnya. Ya. Zaman dulu. Cuman tidak terdokumentasi. Ya lu udah leg-leg aja ini. Terima aja ini gitu kan. Iya, betul. Yang penting lu bisa ini gitu. Ya oke sih gitu. Tapi kita tuh kan emang fitrahnya banyak pertanyaan Pak. Bingung kadang-kadang. Ya kan. Ini kenapa bisa begini ya gitu. Itu tuh gak puas kadang-kadang kan. Ya apa, akal kita selalu bertanya-tanya gitu. Benar gak sih Pak? Apalagi kalau kita ngenyam pendidikan, sekolah. Ya. Makin lama kan makin kritis, tapi nggak kayak Yahudi sih Pak ya. Ya maksudnya kalau bangsa itu katanya konon kan itu mempertanyakan yang nggak penting gitu. Iya, nanyanya nggak penting jadi lebih nyusahin diri sendiri ya. Ini saya diri sendiri. Jadi pertanyaannya banyak pertanyaan, banyak jawaban ya. Kalau ya cuman sampai sebatas tertentu memang kita dikasih otak untuk berpikir kan. Ya. Gitu. Kalau kaum bangsa itu yang sebelah itu kan dia memang maksudnya bukan untuk berpikir sih sebenarnya. Kalau menurut saya untuk mengingkari. Ya. Intinya mah itu kan sebenarnya. Ya. Ini unik nih Pak nih. Tentang pikiran Pak. Bagaimana pikiran merespon ya. Merespon kita dalam kehidupan kita juga Pak ya. Seperti cerita apa tuh di ini yang kemarin Pak Haji kirim. Seorang Helena Hedler yang bisa Pak Jama apa Pak Haji sih? Pak Jama ya. Helena Hedler itu. Ya. Bagaimana dia bisa menang 1.000 undian. menghasilkan 1.000 undian Pak ya. 1.000 undian dia Dan dapat. mungkin dia disangka melakukan kecurangan. Ya. Kok bisa sampai gitu ya? Luar biasa. Padahal dia hanya menggunakan apa Pak? Kekuatan pikiran dia sebetulnya. Sekarang gini Pak, seorang Helena Hedler, dia sudah mungkin ilmunya sudah dipakai sama orang-orang ya. Tapi yang dia pertanyaan, Nggak semua orang kayak dia. nggak semua orang bisa seperti dia gitu. Iya. Karena apa? Betul. Gelombang dia beda dengan gelombang kita gitu. Mungkin dia udah masuk ke gelombang theta Pak. Mungkin teknik dia bagus buat dia sendiri gitu loh. Ya. Belum tentu buat orang lain gitu. Sebetulnya Pak. bukan bagus enggaknya Pak. Hanya seorang Helena Hedler, dia gelombang otaknya udah bisa mencapai ke tetanya Pak. Tanpa dia ketahui dan tanpa sengaja. Karena mungkin dia punya apa sih namanya kalau dia indigo atau apa gitu ya. Ya. Gift gitu lah ya. Ya, Jadi, gitu lah. saya berpikir gini, kita sebelum bicara ini kita harus sepakat dulu bahwa manusia ini pengendali kan sebenarnya, Ya, Ya. avatarnya, seorang mengenali alam. iya kan, pengendali kan. Dan di Quran juga disebutkan bahwa semua diciptakan untuk manusia, Oh iya pasti Pak. iya kan? Kita Berarti- bisa mengendalikan Ya. udara, bisa terbang Oke. pesawat, mengendalikan Sebagai khalifah ya kapal. di muka bumi ini ya. Oke. Nah itu yang sana. Nah itu yang pertama. Nah kemudian ini yang jadi persoalan. Dia bisa mengendalikan lotre, Nah, ya kan? ya. Nah sekarang kita jangan berpikir ke lotre dulu deh. Sekarang saya tanya ke Pak Jam nih. Pernah nggak ada kejadian yang dialami oleh Pak Jam di mana dalam kondisi tertentu Pak Jam tuh bisa mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan, yang bisa dikatakan 99% ini pasti begini gitu. Tapi dalam hal positif ya, dalam hal positif ya. Misal contoh kecil misalkan ada katanya orang yang kalau mau parkir tuh selalu dapat aja parkir walaupun susah. Contoh. Ya. Nah, kalau Pak Jam ada nggak contoh apa gitu? Sering kalau saya sih Pak, bukan sering, ada mungkin kalau kita bilang itu kebetulan ya. Cuma kan tidak ada yang kebetulan Yes. sebenarnya kan di dunia ini. Tapi ini berulang-ulang gitu. Kalau kebetulan kan bisa dibilang probabilitas ya. Sekali mungkin
jadi dibanding 100 gitu kan. Oh. Tapi kalau ini berulang, jadi kayak contoh yang Oh, kalau yang berulang ini lampu hijau. Kalau saya dapat lampu hijau dari satu awal lampu merah yang saya dapat itu sampai ke tempat tujuan sih hijau terus biasanya. Nah, Karena dengan apa? Niat ya, Pak. nggak tahu. Pikirannya udah bekerja, Pak. Belum sadar nih Pak, belum sadar nih. sadar. Belum sadar nih. Karena itu loh tadi, Pak, kekuatan pikiran. Pak Jama, promnya apa tadi? Iya, hijau. Hijau. Dapat. Padahal kan belum tentu kan. Itu saya sering kok ke rumah ibu saya tuh berapa lampu merah kan lumayan banyak tuh. Kalau saya dari pomat aja udah dapat lampu hijau, itu sampai rumah ibu saya hijau terus. Padahal algoritma lampu merah kan nggak begitu. Iya, nggak begitu. Karena yang diperintahkan sama Pak Jama apa waktu itu? Perintahnya di dalam pikiran Pak Jama apa? Hijau. Hijau. Perintahnya kan? Hanya satu kata ya? Iya. Awalnya begitu kan. Iya. Tapi kemudian Ya kemudian kalau saya udah dapat merah nih satu lampu awal gitu, udah terus dapat lampu merah lagi, dapat terus lampu merah. ini kan berarti Karena tanpa disadari dia udah merespon, otaknya udah merespon, Pak. Makanya tadi yang kita awal itu kata-kata sebelum diucapkan juga sudah menjadi realita, Pak ya. nah itu pada proses saat itu Pak Jam begitu, itu pikiran dan perasaan itu kan udah tahu pasti begitu kan. Iya, Sinkron ya. Tidak ada penolakan kan. nggak ada. Nah, Dapat nih hijau, ting. Udah kan, selesai. Dapat hijau, ting. nah, itulah menurut saya Pak Eri ya yang dialami oleh Helen itu. Iya, udah bisa menyelaraskan itu ya. Betul. Ketika dia ngomong, gue bisa menang terus. Kenapa? Bisa dijelaskan nggak tuh? Apa namanya logikanya tuh? Sistematisnya ya. Nggak bisa Pak. Tapi dia tahu, dia meyakini pikiran dia, mungkin gitu Pak ya. Betul. Pikiran dia tahu, ini pikiran gue menang satu gitu kan. Kedua perasaan gue juga tahu ini mah Dapat dah. Gitu. dapat. Ya, Berarti betul. dia bisa ngehack pikirannya dia kali ya. Jadi udah jadi satu Pak kalau kata tadi gimana jawabannya? Selaras ya Pak ya. Dia penyelarasan. Udah jadi satu Pak. Di mana cipta, rasa dan karsa, Pak ya. Ini jadi kita kembali lagi ke metodologi ini ya, baheula nih, Pak. Baheula Dalam Pak, arti- alih Pak. Dalam artinya sebenarnya gini, Pak. Ketika pikiran, perasaan dan tekad menjadi satu, itu bisa menjadi kekuatan, Pak. Pasti. Itu Pak. Itu yang disebut kekuatan batin itu, Pak. Dan ini Pak tambahan lagi dari kasus Helena tadi, setelah itu jadi kebiasaan tadi. Nah, habit ya. Iya. Jadi kebiasaan. Udah jadi Dan akhirnya berubah apa? nasib. Jadi 4 kuncinya di situ, Pak. Apa yang ada di pikiran kita, melakukan responnya jadi tindakan. Ya. Dari tindakan jadi kebiasaan. Kebiasaan jadi apa? Habit. Habit kan kebiasaan. Jadi nasibnya, Pak. Nasib iya. Katanya gini, Pak. Orang kaya emang punya DNA kaya, Pak. Iya sih emang. Orang miskin DNA miskin ya, Pak. Dalam arti bukan gitu kali benarnya. Mungkin kaya, Pak. Orang kaya punya mental kaya, Pak dia. Dan orang miskin dia mentalnya miskin. Kenapa orang kaya? Karena orang kaya dia selalu dia, Pak. Selalu memberi ya Pak. Memberi, Pak. Pola pikirnya kan positif kan? Iya. Tapi orang Positif miskin terhadap kekayaan loh Pak. Iya. Tapi orang miskin dia hanya maunya apa? Meminta saja, Pak. Kadang-kadang positif terhadap kekayaan. Maksudnya gini loh Pak. Punten nih. Benar nggak sih? Saya punya pikiran gini. Kadang-kadang kita kepengen kaya. Tapi ketika ngeliat orang kaya, sirik kita. Dia mah dapat korupsi katanya. Negatif ya. Jatah kita mah di akhirat, bukan di dunia. Duit mah jadi tai, katakan begitu ya. Ya lu pikiran lu Negatif terus sih. negatif kalau Jadi kayak begitu. gitu. Jadi minus terus. Coba gimana tuh? Jadi Sampai- perintahnya salah. Sama seperti ini, Pak. Saya sering ketemu di klinik pasien ya. Pak, saya ketika sakit perut, Pak ya, katanya. Apa yang saya lakukan? Ya? Apa yang saya lakukan? Saya cari di googling, Pak. Oh iya sakit ini teh penyakitnya ini katanya. Penyakit ini. Jadi apa Pak kalau gitu? So tahu deh mendiagnosa sendiri. Akhirnya menjaga sendiri kan. Jadi ketika apa? Ketika ada respon sakit perut ya, akhirnya Wah, cari ini. yang mending kalau misalkan itu asam lambung doang gitu ya. Ini enggak. Wah ini jangan ada kanker, ada ini. Ada apa coba? Otaknya merespon kan Pak? Iya. Langsung dia membuat perintah bahwa tubuh kamu Ada kanker. mengandung sel-sel radikal yang menjadi kanker. Perintah kan Pak? Orang yang yang orang sugestible Iya, langsung dia terima. Iya. Tapi kalau orang yang mungkin dia punya mental kuat ya, tapi rata-rata orang udah sakit tuh mentalnya biasa down Pak.
Iya pasti Pak. Down ya, apalagi kalau dia udah pernah merasakan sakitnya gitu ya. Contohnya orang yang vertigo, Pak. Seringkali saya kalau ketemu orang vertigo itu, dia bukan takut ini ya Pak, justru dia takut terulang lagi. Justru karena dia di pikiran dia ada takut terulang lagi, ada dia perintahkan Pak. Tubuh merespon. Udah jadi vertigo lagi dia Pak kena. Iya. Jadi itu termasuk mental block ya. Iya. Jadi kita tuh apa yang kita pikirkan Pak, makanya mental block pun sama seperti itu. Sama kayak misalnya kaki kita kan luka nih. Luka betul. Itu kenapa jadi sering kesandung ya? Itu dia Pak. Kenapa? Bener gak sih? Iya. Karena Iya, sering. otak kita udah merespon, dia udah bikin promnya. Coba promnya dibalik. Kalau pun saya sakit, insya Allah saya nggak akan kena ini kesandung gitu. Coba deh Pak, kalau kita misalnya ada yang sakit gitu loh, ada yang luka lah di tubuh kita, itu makin sering kesenggol coba. Iya, karena kita semakin khawatir ya. Betul. Iya. Semakin khawatir. Padahal kekhawatiran itu yang terprogram malah. Ya, yang terprogram di yang menarik pikiran kita. Makanya dalam kehidupan ini, karena pikiran tuh nggak kenal istilah negatif ya Pak ya betul, sebenarnya. tidak ada negatif positif Pak. Dia tuh narik aja apa yang kita pikirin aja gitu. Ya. Masya Allah luar biasa ya. Ya apa menarik karena ya apa life is fronting dan apa yang kita pikirkan jadi kebiasaan jadi mengatur tindakan jadi kebiasaan jadi nasib ya. Itu pikir-pikir ya emang benar sih, emang benar kita jadi jangan sampai salah pikir. Salah prompt. Salah bikin perintah ya. Berarti memang harus dari iya benar juga. Karena pikiran juga kadang-kadang kalau kita pikirin baru itu Pak ya. Betul, jadi kenyataan. Karena otak kita itu teknologi yang luar biasa ya Pak. Ya. Otak kita teknologi yang Allah Canggih berikan kepada kita, Iya. dan itu bisa melakukan perintah apapun juga. Baik buruknya kita juga. Yang dari diri kita sendiri Pak ya. Makanya kenapa kita harus berbaik sangka terus, husnuzon terus Pak. Ya, husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada orang lain, husnuzon kepada diri kita sendiri. diri sendiri. Ini yang Makanya doa-doa yang diajarkan tuh semuanya positif ya Pak. Oh, Masya Allah Pak itu. Iya kan semuanya energi positif, nggak ada yang negatif tuh doa-doa semua yang diajarin gitu. Doa bangun tidur kah, doa ngaca lah, masuk doa kamar mandi, lah. Iya, Semua itu emang positif semua itu. Luar biasa itu. Minimal kalau kita bisa ngamalin itu aja udah luar biasa ya Pak. Betul. ini persoalannya kadang-kadang yang udah luar biasa itu kita tinggalkan ya Pak ya. Iya betul. Itu yang apa? Oh ya. Yang udah sebenarnya kan itu udah ya mudah-mudahan sih dengan begini kita tambah yakin Sebenarnya bahwa kita template-nya udah dikasih ya Pak. Udah Pak. Kalau di Canva mah kita udah dibikin flyer ya, udah dibikinin. Taruh doang. Sekarang Canva udah ada ini Pak, ada apa namanya AI juga ya, buat bikin gambar. iya. Udah bikin kayak seperti itu ya. PA aja sekarang udah meta AI. Berarti kan kalau kita terapin di teknologi berarti kita tuh udah dikasih template ya sebenarnya sudah buat ada. buat hidup benar, sejahtera dan bahagia gitu loh. Kan Template itu dikasih Allah tidak apa sebenarnya satu kaum tidak akan bisa berubah nasib sendiri, bisa berubah. Tanpa merubah sendiri. ya. Berarti yang harus merubah kita sendiri Pak. Iya. Ya tapi awal merubah tuh bagaimana tuh? Betul. Kan dari pikiran kan? Betul ya. Karena yang mempengaruhi nasib tadi ya. Iya. Ya kalau kita balikin gimana cara ngerubah kan? Dari pikiran aja dulu. Karena itu salah prompting. Nah, sama prom ini aja Pak. Promnya bagaimana dan kenapa Pak? Itu responnya berbeda loh Pak. Iya, iya. Kenapa ya? Saya seperti ini terus gitu ya. Iya. Tapi harusnya bagaimana caranya saya Itu mental miskin mental kaya. Nah, itu bagaimana saya caranya untuk keluar dari masalah ini. Betul. Kan kalau orang yang negatif terus kenapa ya? Kiwae. Iya wae. Coba kalau dia berubah, promnya diganti. Iya, Bang. Bagaimana caranya saya? Orang dia misalnya gini mulu gini terus, ya udah terus aja begitu jadinya. Setuju kan ya? Jadi sebenarnya kita kalau ngelihat orang-orang yang susah jadi sukses wajar Pak ya. Ya. Karena mereka tuh dilatih untuk ngeprom. Ya. Betul Pak. Terus udah gitu ada lagi Pak. Saya juga ada Pak. Beneran nih ada ya masih keluarga lah. Ada mungkin
ada apa ya, jadi ya kakak beradik lah gitu. Nah si kakaknya ini kesian mulu sama adiknya, jadi emang kesian adiknya. Kesian si ini mah begini, kesian si anu mah begitu, kesian si ini mah begini, si ini mah nggak mampu. Jadi ya mungkin itulah Responnya. jadi si yang dibilang itu pun jadi ada aura negatif gitu. Iya. Jadi memang Selalu apa ingin ya? diberi. Satu itu, kedua pun ya karena sering dibilang kasihan. Jadi memang kasihan hidupnya juga gitu loh. Paham gak Pak? Iya, iya, iya. Jadi iya. kayak orang kasihan lu. Jadi istilahnya kayak misalnya dingin di ini Iya. terus gitu. Nah, Iya. ini. Dan Ini, itu Pak. bertahun-tahun Pak. Ini Pak, kalau saya terjemahkan di prompting, ya kan tadi Pak Jam cerita nih, saya terjemahkan di prompting begini, yang muncul di orang itu. Akhirnya apa? Saya adalah orang yang patut dikasihani. Nah, itu dia. Itu dia, betul. Mungkin orang itu nggak sadar, tapi dia sendiri ngeprom dalam hati atau lintasan pikirannya. Akhirnya muncul itu, saya adalah orang yang dikasihani. Orang yang melihat saya harus mengasihani saya. Ya, betul. Dan dalam kehidupan sehari-hari, setelah saya mengetahui tentang AI ya, tentang prompting, saya sering lakukan Pak. Kalau kalau saya nih pulang dari klinik gitu Pak, kadang jam 8 ya, jam 9. Kalau nggak mandi kan nggak enak Pak, Iya, gerah kan Pak. gerah. Tapi kalau pakai air hangat saya nggak betah ya Pak. Gak enak, kayak gak berasa mandi. Akhirnya Pak. saya mandi pakai air biasa kan Pak. Tahu sendiri air PDAM Bogor Pak, dingin kan? Iya. Tapi apa yang saya perintahkan Pak dalam tubuh saya? Sejuk. Ini saya diajari waktu ketika saya belajar tentang hipnoterapi Pak ya, Iya. hipnosis gitu. Saya diajarin tentang ini Pak, untuk merubah, untuk memanipulasi gitu Pak, memanipulasi keadaan. Iya. Nah, waktu saya mandi, saya hanya bilang itu Pak, sejuk, nyaman, sejuk. Dan akhirnya emang apa Pak? Respon dinginnya tuh hampir-hampir nggak kerasa. Yang ada badan jadi segar, walaupun emang dingin sebetulnya. Iya. Dan ini ketika saya belajar salah satu teknik, waktu itu ada firewalk ya, apa tuh berjalan di atas api. Tapi sebelum kita berjalan di atas api itu, sama mentornya bilangin, asalnya api itu panas. Tapi ketika kita berpikir bahwa api itu dingin, dia akan menjadi dingin. Tapi ini wallahu alam ya, apakah api itu emang sengaja menggunakan obat apa gitu ya, menjadi nggak terlalu panas. Tapi namanya api tetap aja panas kan Pak. Iya. Awalnya sih saya juga agak kaget juga. Ini berjalan lumayan juga panjang, ada 2 meteran Pak. 2 meter lebih, 3 meter ya. Dan di bawahnya itu ada pecahan beling lagi. Pas lihat yang pertama sukses, wah kok bisa ya gitu ya. Akhirnya saya benar Pak, saya menerapkan ilmu itu. Itu tahun 2000 berapa saya? 2010-an Pak. Belajar itu. Akhirnya saya benar berjalan di atas api itu. Dan emang responnya cuma hangat Pak. Wallahu alam, apakah itu disemprot jadi apinya Pak menggunakan alkohol atau apa ya. Tapi tetap aja kalau api pakai alkohol panas mah panas ya. Tapi itu responnya Pak. Dan setelah saya berpikir ke sini, oh iya, saya memerintahkan tubuh saya untuk memanipulasi bahwa api itu menjadi dingin. Sama seperti ketika saya mandi. Air Bogor tuh dingin Pak. PDAM-nya. Ketika saya mandi, saya celupin aja tangan saya, dingin juga ya. Tapi ketika saya perintahkan, hangat, nyaman, segar. Dan tubuh saya merespon seperti itu. Gitu Pak Haji Pak Jama. Ada mungkin Pak Haji Pak Jama punya pengalaman tentang itu juga ya. Memanipulasi otak Pak. Memanipulasi pikiran jadinya. Iya. Itu memanipulasi pikiran atau pikiran memanipulasi keadaan? Nah, ini dia nih harus telah nih. Kalau menurut saya sih ya tubuh ini luar biasa. Ini kalau ada kaitannya tubuh ya. Ya, Cuman dia merespon. mantranya tuh kayak gimana? Sehingga si tubuh ini bisa Adjust gitu ya? bisa mengikuti perintah dari kita. Nah, bagi orang-orang yang mungkin kayak kiai atau ahli esoteris yang udah terlatih, hal-hal seperti demikian tuh udah jadi lazim gitu ya. Ya. Dia bisa apa? Bukan dia yang dikontrol sama tubuh, tapi dia bisa mengontrol dirinya gitu. Emosinya aja bisa dikontrol kan ya Pak? Ya, betul. Apalagi ini gitu. Nah, tentunya dengan si izin Allah. Nah, si izin Allah ini kan sunatullah nih. Jadi kalau menurut saya sih memang itu Pak, dari sebenarnya tubuh ini punya kemampuan kayak waktu Nabi Ibrahim dibakar.
Nah, kata ini kan Fimana rukuni badan wassalaman ala Ibrahim kan. Air api gitu. Jadi dingin lah gitu. Itu kan eh, ya satu apinya jadi emang betul-betul jadi dingin gitu. Tapi ya mungkin juga si manusianya itu Nabi Ibrahim juga dikasih badannya bisa menahan Ya. panas gitu. Kalau itu Nabi Pak ya? Ya Nabi kan, itu Kalau Nabi manusia kan. juga bisa merespon juga ya. Iya. Contohnya orang-orang yang MMA Pak. Itu tuh Pak kalau di Tibet gimana tuh orang Ya. Ya. yang di saljunya loh. Salju lah Pak. Atau dia ini orang-orang yoga itu, yogi, yang dia bisa tidur di paku. Ah, Bagaimana respon tubuhnya supaya menjadi seperti itu? Atau MMA Pak, di mana dilatih tubuhnya untuk merasakan apa? Merespon sakit. Iya. Dipukul di ini untuk merespon sakit kan Tuh sebetulnya. ada tuh yang apa sih yang Thai boxing itu, kickboxing itu, sampai pipa dragon bengkok kayak Black ngeliatnya. Lindung ngeliatnya juga. iya. Ya karena dia udah bisa memanipulasi otaknya Pak, memanipulasi pikiran kali ya otaknya. Baru ketika dia bisa mensugesti pikiran bisa menguasai pikiran, mungkin dia juga bisa menguasai tubuhnya. Ya betul Pak. Tapi kan kalau misalkan panik duluan pikiran, boro-boro gitu kita mau koordinasi badan kita juga udah mulai ngaco udah gitu kan. pasti. Ada yang gemeteran lah. Iya. Iya kan? Belum juga ditenggel. gemeteran. Lutut ngerotok gitu. Rot, napas sudah heheho, iya kan? Mata merah, udah. Iya, berarti kan orang yang bisa menguasain tubuhnya sendiri kan? Ya. Betul. Bisa menguasai Iya. tubuhnya sendiri itu. Pikirannya, ketenangan jiwanya, hatinya. Sudah terlatih Pak ya. Sebab dan- kalau saya pikir, kalau saya lihat gitu Pak, bela diri itu nggak selalu pakai jurus gitu, jurus bangol lah, jurus ular lah. Ya, itu sih nggak terlalu ini. Kalau saya sih pikir bela diri itu melatih refleks satu, kedua itu untuk menjaga itu, menguasai diri, emosi gitu loh. Orang kalau udah emosi udah kacau udah pasti gitu loh. Pikirannya nggak kekontrol, Iya, kalah walaupun dia jago. 1000 jurus juga hilang Pak ya. Kayak jurus. Ada bak-bik. Iya, nggak ada bagus. Tapi orang kalau udah bisa mengontrol emosi, Betul. dia bisa mengontrol pikirannya, ya kan? Dia bisa mengatur gerakannya. Berarti di sini bisa digarisbawahi bahwa pikiran itu bisa dikuasai dengan ketenangan Pak ya. Ya, harus tenang. Harus tenang dulu. Baru dia bisa mengontrol. Ya itulah makanya pikiran digerakkan oleh perasaan dulu. Ya perasaan kita harus tenang. Makanya kan saya senang kalau mengutip ala bizikrillah fi tatmainul qulub itu. Banyak mengingat Allah maka hati menjadi tenang. ya, Modalnya itu dulu. Udah tenang, lu pasti pikiran. Nah, apa jalan keluar pasti ada gitu. Otak akan terbuka. Tapi kalau udah belum apa-apa kita udah tidak tenang, emosi, ya yang ada malah masalah baru Pak. Betul. Benar, kalau kayak panduan kita berolahraga di alam bebas aja gitu Pak. Misalnya ke gunung lah, ke hutan gitu kan. Kalau kita sadar diri kita nyasar, nomor satu, tenang. Tenang. Jadi otak kita Ya, bisa bekerja setelah dengan itu observasi, kita nih ada di mana nih gitu kan. Untuk bisa tenang ini menarik nih Pak. Gimana caranya kan? Nggak ada caranya. Menurut saya sih satu-satunya untuk itu tadi channeling kan? betul. Ya. Channeling kepada Allah. Hanya ke dengan atas. mengingat Allah, hati menjadi tenang. Iya. Contohnya gini Pak, suatu ketika kakak ipar saya Pak, sama istrinya, naik pesawat. Nah, ada turbulensi nih Pak. Dan turbulensi sampai 2 jam Pak ternyata. Jadi, gitu ya. Nah, istrinya udah pegangan aja sambil gini. Ya, kalau mamah mati, pegangin ya mamah nih gitu ya. Begitu ayah masih kalau mati ya bersama mamah gitu loh. Cuman itu Pak. Nah setelah itu dia berdoa aja. Emang kebetulan dia di di kursi yang eksklusif ya, yang inilah kursi ini ya, yang dilayani kan kalau yang gitu. Nah berdoalah Pak, mereka berdua itu. Nilala ya. Ketika berdoa mereka bertidur Pak. Tidur dan tidur itu baru bangun ketika dibangunin sama pramugarinya.
kok bangun gitu ya. Luar biasa ya, lagi turbulensi bisa tidur. Nah, setelah tidur ditanya, ini itu emang udah mau itu Pak, udah mau jatuh itu. Dan itu langsung cerita kan ke keluarga kan ya. Kata ditanya, udah berhenti itunya turbulensinya. Sudah Pak 1 jam yang lalu katanya. Hah? 1 jam lalu berarti saya tidur udah 1 jam dari itu gitu ya. Dan itu kenapa Pak? Dari mereka berbicara antar suami istri ya, mewujudkan ketenangan. Akhirnya di situ dia responnya apa? Berdoa Pak. Dengan berdoa Allah kasih tuh ketenangan dan malah Santai. tidur Pak. Tidur, iya. Iya benar, itu jawabannya. Jadi tenang ya tidur deh. Sama kayak waktu perang Badar kan. Waktu perang Badar kan gitu kan. Mereka tuh dikasih tidur, Pak. Yang berperang malaikat. Jadi enggak, waktu mau perang Badar itu yang saya tahu kisahnya. Sebelumnya Pak. ya. Jadi di antara, jadi kan pasukan Islam itu dia milih tempatnya yang di belakangnya ada sumur. Jadi si pasukan Quraisy itu di sebelah sana, di blok sebelah sana lah. Dilalah, qadarullah gitu loh. Di bloknya sini, bloknya Nabi itu dikasih hujan yang halus banget. Hujannya tuh halus sampai mereka dibilangnya kami yang ngaji sahabat siapa lah gitu. Mereka menjaga itu sampai pedang itu jatuh 3 kali saking ngantuknya. Tenangnya ya. Saking tenang dikasih tidur Pak. Sampai mereka tuh sahabat tidur waktu malam besok mau perang tidur kan luar biasa Pak. Itu kok bukan suatu anugerah, berarti kan ketenangan tadi kan. Iya. Mereka mengingat Allah, hati mereka tenang. Mereka tidur. Dan dikasih tidur ya. Iya. Sementara di pihak sana hujannya gede. Baju basah, semuanya nggak bisa tidur. Dan besoknya karena kayak kalau di padang pasir dikasih hujan sedikit kan jadi keras Pak. Iya. Ya kan? Kalau di sana udah luar biasa anjir. Jadi lah mungkin kalau dilihat secara ketuhanan gitu ya, secara agama itu memang anugerah yang luar biasa. Tapi kalau dilihat dari logika orang yang tidak beragama pun, oh iya, menanglah 300 lawan 1000. Orang malam jadi nggak pada tidur. Jadi dikasih Istirahat, ya? alasan untuk orang yang percaya dan untuk orang yang tidak percaya. Nih kalau yang percaya ini nih logikanya nih, kenapa muslim bisa menang gitu. Kalau saya pikir gitu. Ya? Nah karena mereka dikasih ketenangan itu tadi Pak. Kalau saya bisa nyambungin ke situ gitu loh. Jadi emang bener-bener ketenangan itu yang tadi mengingat Allah itu hati menjadi tenang. Buktinya hasilnya kan luar biasa. Jadi sebelum kita melakukan prom, kita harus ada ketenangan dulu ya. Channeling dulu ya. Channeling dulu kita kepada Ya yang sebenarnya kalau di umum itu kan teta tadi Pak. ya. Iya kan? Kalau kita ilmiahkan, ketenangan tuh apa sih gitu. Kita bisa masuk itu, lu masuk gelombang teta deh. Ya sekarang kalau ke teta kan tenang Pak. Nggak seudah antara ambang mau tidur, orang gimana sih? Nah, itu betul. Mana ada orang mau tidur Teta itu, kegerbegan gitu. Teta. Teta itu Dan sebenarnya. ini sudah kita bahas sebelum-sebelumnya ya. Iya. Gelombang-gelombang ini kita sudah bahas Pak. Iya. Itu apa ya, kembali lagi ke masalah prom tadi ya. Menarik sekali karena orang-orang ulama-ulama itu yang dikatakan menurut riwayat, ini dari sisi sudut pandang saya, dikatakan orang soleh lah, orang wali tingkat tinggi lah. Itu tuh jago ngedoa Pak sebenarnya. Iyalah, apalagi. Nah, jago ngedoa tuh balik lagi ngepromnya jago. Iya betul. Balik lagi jago. Pak. Promptingnya. Jadi benar ya apa? Jadi life is prompting. Saya dulu jadi ingat ke cerita guru saya Pak. Guru saya waktu itu ngomong gini, lu kalau ngeliat orang jago, ya lu apa yang lu tanyain ke dia gitu, gitu kan? Kita mikir kalau lihat orang sakti jago tuh apa yang harus tanyain ke dia tuh? Mungkin kalau Pak Jamal tuh Caranya. caranya kan. Nah kalau dia ngomong begini, lu tanya bacaannya apa gitu. Jadi ini bahasa orang-orang, maaf ya, orang-orang nggak berpendidikan tapi kesadarannya, ma'rifatnya tinggi. Jadi dia bilang pesannya satu, lu tanya bacanya apa. Nah kan kalau kita bicara prompting itu kan kembali lagi, lu promnya apa? Iya. Gitu loh. Lu promnya apa? Doanya apa? Betul. Jadi nyambung ya. Karena itulah yang dia gunakan. Dan ketika prom itu diulang-ulang, jadinya apa Pak? Program.
Ya kayak saya cakep. Ya jadi cakep beneran orang ngeliatnya. Bukan dia aja yang ngerasa cakep, orang juga ngelihatnya Cakep. cakep. Ada satu sugesti Pak ketika ada pasien saya Pak ya. Pak saya badan saya kok capek terus ya, nggak nyaman terus kalau bangun tidur katanya. Ya udah Pak gini aja, gak apa-apa kalau bangun tidur Bapak bilang aja dalam hati, sehat, saya kuat, saya sehat, saya kuat, saya sehat, kuat. Itu kan perintah juga kan Pak. Perintah kepada otak dia gitu ya. Untuk melakukan, untuk merespon tubuhnya, untuk merespon seperti itu gitu. Akhirnya dia Pak, pas dia ketemu lagi, benar Pak, saya sekarang nyaman. Tubuh saya sekarang ini Pak, kalau bangun tidur biasanya gerges gitu ya. Seger. Sekarang segar Pak gitu ya. Kenapa? Hasil dari respon ini ya, Pak. Yes. Dari promnya. Luar biasa ya. Itu, Pak. Makanya ketika kita mau tidur ya, bangun tidur, berdoa tuh seperti itu ya. Itu Pak Jama, silakan Pak Jama. Pagi. Ya, jadi punya pikir nih ya. Mohon maaf nih ya Allah, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh yang satu ini ya. Si iblis laknatullah itu berusaha untuk apa sih? Berusaha untuk mengacaukan kita punya keyakinan, ya, menggoyahkan ketenangan jiwa nih, supaya pikiran kita nggak benar akhirnya. Iya. Nggak ada ketenangan. Nggak ada ketenangan. Ya kan kalau berbuat salah itu kan nggak tenang kita. Kayak bohong kan ini nggak tenang. Ya, betul. Walaupun bohong lah, kalau ada orang yang nggak apa-apa gue udah biasa bohong, pasti dalam hatinya tuh. Pasti hati kecilnya mah. Dan konon makhluk-makhluk itu pun yang direspon pertama kepada orang apa sih Pak? Untuk mengacaukan pikirannya Pak. Supaya dia takut. Contohnya ketika mungkin Pak Jaman sering ke hutan atau ke gunung ya. Ketika ada suasana mungkin ini, yang direspon pertama konon entitas itu otaknya dulu, pikiran dulu Pak manusia itu. Dikacaukan dia. Perasaan takut, Iya, perasaan nggak nyaman. Iya. Jadi Nggak nyaman. ada Awalnya respon nggak itu. nyaman ya. Nah, akhirnya pikiran kan jadi nggak ini kan, nggak fokus mana-mana kan. gitu kan. Mungkin dia bisa terjun lombat ke Iya, jurang, nyasar. Kan banyak kasus-kasus yang orang nyasar ya. Iya. Yang atau mungkin jadi jembatan kok jadi dua gitu ya. Mungkin apa bayangan dia atau apa mungkin respon dia gitu ya. Tapi yang saya pernah dengar gitu ya. Ketika mungkin ke hutan atau ke gunung gitu ya. Orang itu dikacaukan pikirannya dulu, Pak. Nah ini saya pengen nanya nih ke Mang Ai nih, apakah dengan demikian apakah betul sebegitu dahsyatnya ayat-ayat Muawizatain? Karena situ kan ada ayat Anas tuh, Wa'udzubirobinas, Malikinas, Ilahinas, Minsyaril waswasil. Khannas ya. Itu waswas itu, Betul, Pak. yang benar-benar dahsyat kalau goncang itu. Ya, trikul, Pak ya. Iya. Kan rasa was-was itu kan sama aja kayak overthinking ya Pak. Ya. Betul. Itu kan bisa jadi penyakit apa sekarang tuh kalau yang kayak gitu tuh apa mental illness. Ya itu kan kalau udah mental yang kena kan baru susah Pak. Betul. Hanya kan sekarang orang tuh sakit tuh karena yang pertama yang kena mentalnya sih, Pak. Iya. Mental istilahnya. Karena mental. Nah, kalau sakit mental susah semuanya. Dan harus tuh orang-orang yang punya dokter mental, Pak. Iya. Dokter hati jadinya, Pak. Betul. Di TV tuh ada itu iklan terapi kolbu katanya kan. Terapi Ada kolbu tuh yang kayak dulu, ya, gitu-gitu. betul, Nggak tahu diapain-apainnya mah ya. Padahal ya nengan duitnya meren. Tapi kan intinya mah sebenarnya kan di surat Muawizatain udah ada. Betul, Pak. Karena emang udah Buat sihir. diajarkan oleh Rasulullah ya. Iya. Kita untuk membaca Ikhlas, Al-Falaq, Anas 3 kali ditiupin ke tubuh kita. Iya. Kalau kita mau tidur kan seperti itu. Atau kalau kita meruqyah pribadi, cukup dengan itu aja sih, Pak, sebetulnya. Iya. Dengan trikul ini, Pak. Makanya ketika turunnya surat Al-Muawizatain itu, Al-Falaq, Anas ketika Rasulullah kalau nggak salah kena sihir ya. Kena sihir. Nah, sih, Kena sihir. Sihir Yahudi. sihir kan itu dari pikiran. Pak. Dan akhirnya Rasulullah seperti melakukan apa, tapi seperti melakukan ya. Sering melakukan tindakan apa, tapi sebelumnya enggak gitu ya. Yang dia ajarin Jibril ya. Ya, Langsung diajarin. langsung diajarkan itu. Iya. Al-Falaq, Anas. Berarti emang ya kita harus menjaga ini kita ya. Iya. Menjaga kita ketenangan, kita pikiran kita. Satu sih emang berbaik sangka kepada Allah deh. Iya itu. Berarti memang ketenangan tuh luar biasa ya Pak. Karena banyak orang yang menyangka ketenangan itu kalau punya duit banyak. Tapi enggak juga, orang makin duitnya banyak makin Betul, gak tenang kadang-kadang. Takut ketipu lah, takut apa gitu. Mungkin senang iya. Iya. Tapi nggak bisa tenang. Iya, tenang itu emang tidak bisa dibeli ternyata. Banyak orang-orang yang banyak duit itu nggak tenang hidupnya. Banyak, Pak.
nggak satu dua gitu kan, banyak itu artis-artis di luar sana ya nggak tenang Akhirnya hidupnya, tidak ketenangan, ya? akhirnya bunuh diri. Ketika mereka banyak penggemarnya, apa mereka bahagia Pak? Ya nggak juga Pak, kemana-mana Nggak juga. susah. Akhirnya dia harus apa? Harus ikutin apa? Protokolnya kan? Iya. Harus ke sana, harus ke sana. Akhirnya kan capek Pak. Dari capek itu akhirnya apa? Boro-boro dia bahagia Pak. Ya. Ya. Ya ada apa coba? Stres deh. Harus mengikuti alur Iya, stres. manajer ya kan Pak kalau gitu? Ya orang-orang yang berhati tenang kan Pak, kayak Umar lah contohnya ya kan. Mana ada pengawalnya dia. Padahal Ya kan dia mau tidur di bawah pohon, tidur. Mau tidur di masjid, tidur gitu. Nggak kayak raja-raja pada zamannya, Ya. gitu kan. Raja-raja pada zamannya kan luar biasa. sampai bingung mereka ya. Oh, bingung, Khalifah kayak begini modelannya gitu kan. Ya karena mereka nggak punya ketenangan. Ya. Yang ini satu punya ketenangan gitu karena selalu mengingat Allah ya. Allah itu tadi. Selalu mengingat Allah dan galak sama setan dia mah. Dan setan juga takut ya Pak. Iya, karena setan mah nggak bisa diajak bercanda. Umar nggak bisa diajak bercanda sama setan mah. Setannya minggir. Iya, soalnya baru nongol diomelin. Makanya itu jadi pelajaran juga tuh Pak Jam buat kita tuh kalau ada setan tuh jangan banyak cincong, omelin aja udah. Sama seperti tadi Pak Haji bahas ketika zikir Ah iya, lagi jikir itu. Lagi jikir, tiba-tiba ada yang mengucapkan salam pakai baju jubah putih kayak seorang ulama gede lah. Baik lah gitu ya. Terus udah gitu apa reaksi kita kan? Reaksi kita ya cuekin aja. Orang udah tahu lagi zikir kok kita sama lagi menghadap Allah, kenapa dia ajak ngomong gitu. Berarti kan nggak bener. Nah jadi apa sih ya gitulah. ya. Dan menarik sih emang ini dari prom jadi sampai ke sini ya. Iya karena memang ya gitulah Pak. Jadi Allah tuh Dan kehidupan emang sesuai menciptakan dengan apa yang kita ini ya. menciptakan segala sesuatu ya bener aja. Apa ya tinggal kita tapi kita nerapin aja susahnya setengah mati. Tapi ini ada hubungannya Pak. Prom ini dengan ikro ya Pak jadi. Ikro bacalah ya. Iya, ada Pak. Erat itu hubungan. Ini menarik nih karena kalau kita bilang membaca tuh apa yang dibaca. Ya. Karena dulu kan Nabi tuh nggak bisa baca tulis, gitu kan, umi kan dia. Apa yang dibaca? Nah itu menarik gitu loh. Berarti dalam kehidupan juga ini udah istilahnya sambungan juga ya, nyambung-nyambung Pak ya? Nyambung semua Pak. Nyambung-nyambung semua ya? Jadi Dari memang teknologi zaman sekarang mungkin kesempurnaan kita, kelebihan kita dibandingin makhluk lainnya itu tadi Pak, pikiran itu. kita berpikir ya. Berpikir itu. Bukan otak ya. Kalau otak mah semuanya juga punya. Iya. Karena Ada yang nggak meong punya aja otak loh. Gitu. Meong punya otak ya. Punya semua juga. Tapi nggak bisa Tapi nggak bisa berpikir. Tapi manusia Karena pikiran itu kan nggak 100% dari otak Pak. Ya. Dari perasaan juga, dari banyak itunya. banyak unsur gitulah. Nggak hanya dari otak, kalau dari otak doang mah. Itu makanya kan kesadaran juga multifase itu. Iya. Banyak unsur yang mempengaruhi. ya. Pengalaman, pengetahuan, Betul. pendidikan, macam-macam lah. Sama perjalanan apa ya, kedekatan ke Spiritual, ya. spiritual. Makanya kalau saya bilang kalau kayak ada peramal gitu Pak, saya pikir dia bukan tahu masa depan, tapi dia bisa mengolah informasi dengan cepat. Itu aja sih Ya. kalau saya bilang. Ini orang gimana sih dia? Ngelihat muka orang dia udah tahu informasinya. Oh begini-begini. Oh nih orang begini-begini nih. Bukan karena dia peramal, karena mungkin dia bisa mengolah Ya. informasi yang dia dapat secara cepat gitu loh. Iya kan di alam banyak tanda-tanda Pak ya tadi Iya. kayak Dan ilmunya kan ada kan ilmu membaca karakter orang. Nah, iya. Atau ilmu apa grafologi apa namanya? Nah, makanya di Bogor dulu ada namanya ajengan palak, Pak. Mama palak. Oh apa yang jadi jalan dia? Itu tuh falak tuh bukan ilmu falak nebak-nebak gitu loh. Dia memang dalam ilmu agama Islam tuh membaca alam itu falak tuh, menghitung segala macam. Iya, betul. Astronomi. Ya, iya ada. Jadi falak gitu. Ada tanda-tandanya gitu. Mereka pelajari khusus. Ya, tanda-tanda alam memang banyak kan. Iya. Yang kalau kita diajarin aja kan
Oh, gunung mau meletus, hewan pada turun, gitu kan, air kering, Nah, gitu kan. itu kan sebenarnya kan ilmu itu yang Sebenarnya dipelajari. semua alam tuh ngasih tanda ya, cuma kita aja nggak ngeh, Nggak ngeh gitu. gitu. Sudah ngasih alarm duluan ya. Heeh. Tubuh pun waktu ketika sakit pun dikasih tanda-tanda dulu, Pak. Iya. Makanya disebut manusia tuh dalam keadaan lalai ya, Pak. Sebenarnya kan banyak tanda-tanda, tapi kita lalai cuek, itu gitu kan. itu yang kadang-kadang jadi ngeri juga ya Pak ya, karena ya ketika nanti kita pulang gitu eh, karena lalai ini kita Betul, Pak. semuanya udah semuanya ada dikasih. Tapi ini kembali Pak ke ini ya. Akhirnya kita harus hati-hati, jangankan dengan ucapan, apalagi tindakan. Berpikir saja kita harus hati-hati, Pak. Iya. Iya. Makanya kan ada orang zaman dulu tuh ucap nyata sacidung metu. Cidung metu. Terus ada yang bilang hati-hati kertek hati gitu. Hati-hati Bapak ini kertek nggak, hati. tahu nggak, Ustadz yang sekarang yang terkenal itu ya, dulunya kan nakal Pak, nakalnya ganggu mau tetangga sampai juga nggak nyaman ya. Tapi apa yang dikatakan ibunya? Nggak apa-apa, nanti jadi ustadz gitu, jadi anak soleh. Nah, itu ucapan loh Pak. Dan akhirnya benar kan Pak? Sekarang terkenal kan? Iya, kayak cerita itu juga tuh yang Imam Masjidil Haram Nah, gitu juga tuh Masjidil Haram ibunya. sama seperti itu. Bandel anaknya kan gitu, tapi didoain yang terus yang positif. Jadi dasar bandel ntar jadi masjid apa Imam Masjidil Jadi Haram macam gitu ya, itu. kejadian. Akhirnya jadi kan ya. Karena Luar dari biasa. ucapan itu jadi kenyataan Pak. Iya. Ada yang bilang kan makanya ucapan adalah doa kan. Ya. Iya kan? Iya, betul. Kenapa ada kata-kata itu ucapan adalah doa? Ya karena bisa jadi diijabah kan? Iya. Karena dengan frekuensi yang sering. Yes. Rut gitu kan. Sama kayak tadi contohnya yang saya ceritain itu, Pak. Kasihan. Jadi doa, Pak. Betul. Kalau setiap saat diucapkan gitu kan. Iya. Ya. Betul Pak Haji. Pak Jamal. Oke, ini udah 1 jam lebih kita stop dulu. Ini juga udah mau maghrib. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Terima kasih atas kehadirannya, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang yang bisa menjaga pikiran kita. Kalau ada kesalahan itu dari saya pribadi, dari kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.